اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya Allah, kita lanjut kita halaman 19, masih dalam paragraf yang kedua, 3 garis yang terakhir. Wa amma du'a'ul a'dha'i setelah ada bacaan yang sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma du'a'ul a'dha'i al-masyhur, dan ada doa anggota tubuh yang masyhur, fala asla mu'amali. فلذلك حدثت طبعا الشيخ المدني النووي رضي الله عنه. وقيل يستحق أن يقول عند كل أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لخبر رواه المستغفري وقال حسن ضعيف. Rahimahullah, pada ini kita masih meneruskan bahwa di antara kesunahan wudhu adalah membaca 2 kalimat syahadat setelah selesai berwudhu. Lantas bagaimana kemudian muncul pertanyaan dengan anggota yang kita pernah tahu, kalau misalkan tangan ada doanya, kalau basuh wajah ada doanya, kalau kita ngusap kepala ada doanya, dan seterusnya. Maka bagaimana dengan doa-doa ini? Maka hukum membasuh anggota, saya sebutnya anggota wudhu ya benar. Hukum membasuh anggota wudhu ini ulama beda-beda pandangannya. Fathul Mu'in mengatakan fala asla lahu yu'adatu bihi. Fathul Mu'in, Al-Imam Zainuddin Al-Nawawi mengatakan doa ini tidak ada dalil yang dapat diperhitungkan kata beliau. Doa-doa anggota wudhu ini apa maknanya? Maksudnya tidak ada hadis-hadis yang sahih ketika kita membaca doa baik dalam mengusap ataupun membasuh anggota wudhu kita. Jadi kata beliau tidak ada hadis-hadis yang sahih. Karena itu beliau mengatakan saya tidak sebutkan falizalika hadaftuhu tab'an, maka dari itu saya tidak sebutkan di dalam kitab saya ini karena saya tab'an di Syekhul Madhab, mengikuti Imam Nawawi, baik di dalam kitab Majmu'nya, kitab Mawdu'nya, atau kitab Minhajul Talibin. Imam Nawawi tidak menuliskan doa-doa anggota wudhu. Fathul Mu'in juga mengikuti gurunya, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Imam Hajar Al-Haythami mengatakan demikian juga, bahwa doa-doa membasuh atau mengusap anggota tubuh itu tidak kuat hadisnya. Tapi beliau tidak mengatakan haram ataupun makruh. Bahkan dalam kitab Al-Manhajul Qawiynya beliau mengatakan bahwa la ba'sa bi du'a'il a'dha, tidak mengapa jika seseorang membaca doa anggota wudhu. Itu berarti maknanya boleh-boleh saja. Cuma beliau tidak mengatakan sunnah. Tapi di sisi lain ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali, kemudian tokoh besar dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Rafi, contohnya Imam Ghazali saja, dalam kitab kecilnya Bidayatul Hidayah ataupun di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, itu beliau mensunahkan membaca doa anggota wudhu. Jadi kalau kita ditanya apa kemudian membaca doa
wudhu itu ada dalil atau enggak? Hukumnya apa? Tergantung. Kalau mengikuti Fathul Mu'in, beliau tidak mengatakan sunnah. Tapi kalau mengikuti Imam Ghazali atau Imam Rabi mengatakan doa-doa yang ada pada anggota wudhu itu hukumnya sunnah. Jadi sehingga ada dua ulama, ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan tidak sunnah, tapi boleh. Tapi seluruh ulama tidak ada yang mengharamkan dalam hal membaca doa anggota wudhu. Jadi yang mana doa-doa yang kayak contoh misalkan kita membasuh tangan. Ketika membasuh tangan kita punya doa Allahumma hifaz yadayya min ma'asika kulliha. Ya Allah, tolong jaga ini kedua tangan saya daripada berbuat maksiat padamu. Itu kan ada doa-doanya itu, yang antaranya begitu. Jadi sebetulnya membaca doa ini kalau kita teliti itu, ini jauh lebih khusyuk ketika kita berwudu. Kalau dijaga sama kalau begitu. Terus contoh misalkan ketika kita berumur, ada doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, bantuin saya di dalam mengingatmu dan juga bersyukur kepadamu. Allahumma asqini min hawli nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la asma'u ba'dahu abadan. Ya Allah, kasih saya minum daripada telaga Nabi Muhammad namanya telaga Kausar, daripada telaga Kausarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu menyegarkan ketika saya minum. Ketika seseorang minum dari telaga Nabi, pasti air itu menyegarkan dan tidak akan merasa haus selama-lamanya. Jadi setiap anggota itu minta, kata Imam Ghazali dan juga kata Imam Rabi. Ketika bahasa hidung, contoh dalam bahasa hidung saat menghirup air ke hidung ada doa Allahumma a'inni ra'ihatal jannah. Ya Allah, izinin saya untuk mencium wanginya surga. Allahumma la tahrimni ra'ihatan ya'anika wa jannatika. Ya Allah, jangan halangi saya untuk mencium wanginya nikmat-nikmatmu dan wanginya surga-surgamu. Sebab di antara salah satu orang yang mestinya husnul khatimah itu jarak kita bisa mencium surga itu jaraknya 500 tahun. Artinya kalau misalkan dari Al-Mubarak mencium surga itu butuh waktu 500 jaraknya 500 tahun. Jadi sebenarnya 500 tahun masuk surga kita diizinkan oleh Allah dan kita bisa cium bau surga. Amin. Ketika itu kan ketika masukin air ke dalam hidung, ketika mengeluarkan air dari hidung, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung dari busuknya neraka dan juga busuknya tempat kembali neraka itu. Terus doa. Terus ketika membasuh wajah, Allahumma qilbi wajhi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Ya Allah, putihkan wajah saya ya Allah ketika di mana hari-hari wajah itu memutih dan hitam. Jadi ada orang-orang sebagian di antara kita di yaumul kiamah nanti berkata di dunia yang putih, dunia cakep gitu. Nanti dia di yaumul kiamah hitam disebabkan karena tidak pernah berwudu. Tapi sebaliknya orang-orang yang sering berwudu, kata Nabi di dalam hadisnya, dia akan punya predikat atau gelar orang yang jadi orang-orang yang bercahaya dan putih kulitnya nanti di yaumul kiamah disebabkan karena dia sedang berwudu. Ketika membasuh tangan kanan, ya Allah, berikanlah kemudian kita amalku. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, nanti di yaumul kiamah tolong kasih kitab saya, kitab amal saya di sebelah kanan.
Wa hasibni hisaban yasira, dan hitung saya, hisab saya dengan perhitungan yang gampang, enggak sulit. Sebab kita bagi sebentar, orang di antara orang yang tidak bisa mencium bau surga, wangi surga, itu adalah al-'aq. Orang yang berkata terhadap orang tua itu salah satu orang yang bisa mencium wangi surga. Pada saat membasuh tangan kanan, kita berdoa sama Allah begitu tadi. Ya Allah, nanti kalau dikasih kita, tolong izinin saya bagaimana pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Dan hisab saya dengan mudah. Sebab nanti di akhirat orang terbagi jadi tiga. Di akhirat orang terbagi jadi tiga. Ada orang-orang yang dia itu menerima kita pakai tangan kanan. Jadi saya maksudnya, setelah orang yang dikubur, kemudian orang itu bangkit dari batu kubur, maka nanti kumpullah semua manusia di sebuah padang, namanya padang mahsyar. Maka disebutlah padang mahsyar itu dengan al-mauqif. Al-mauqif disebut karena pada saat itu orang berdiri itu artinya berdiri. Kenapa disebut al-mauqif? Karena pada saat itu orang semuanya pada bangun, berdiri, tidak ada yang duduk. Kenapa kalau yang duduk? Saking sumpahnya pada saat itu di padang mahsyar, saking sesatnya, saking sumpahnya, itu orang tak bisa duduk, semuanya berdiri. Maka ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian orang itu dibimbing sama Allah, dicuekin sama Allah, nggak ditanya, nggak apa sama Allah, dicuekin aja begitu. Selama 3000 tahun dicuekin sama Allah. Lalu kemudian ini disampaikan penceramah. Nabi ada pada saat angkat tangan, Nabi angkat tangan, dicuekin sama Allah. Gak ada yang berani ngomong sama Allah. Karena pada saat itu Gobekul Jabbar, marahnya Allah, murkanya Allah membuat para nabi dan lainnya menjadi takut, sehingga pada saat 3000 tahun itu tidak ada yang berani ngomong sama Allah. Makanya kalau kita ngaji Quran, kalau kita baca Quran, Imam Busiri mengatakan di dalam sebuah bacaannya, وَلِيَقِفَ رَسُولُ اللَّهِ جَاءُكَبِي إِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُعْتَدِلِ. Dan pada saat itu gak akan sempit, gak akan terbatas karena kemuliaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika yang maha mulia menampakkan dirinya dengan nama yang maha membalas. Kenapa dicuekin sama Allah? Sebab pada saat itu dikumpulkan manusia, kemudian Allah menetapkan ini hari di mana adalah perhitungan. Sebab manusia banyak yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, sehingga murka Allah marah, disebut dengan Gobekul Jabbar. Kemudian Imam Muslim mengatakan Bismi Muntaqimi, ini sekarang adalah hari balasan dari saya. Kalau bahasa kita bukti semuanya, gak ada yang pernah sama Allah. Semua nabi gak ada yang berani kecuali satu orang, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu Nabi banyak didatangi oleh orang-orang untuk memintakan syafaat dari Nabi. Maka pada saat itu disebut dengan syafaatul uzma. Disebut dengan syafaatul uzma. Tidak ada nabi yang bisa memberikan syafaat, cuma Nabi Muhammad yang berani ngomong sama Allah setelah 3000 tahun itu untuk orang-orang datang ke Nabi dan meminta syafaat dari Nabi. Disebutlah kemudian syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu syafaat besar, syafaat umum. Kenapa disebut dengan syafaat besar?
pada saat itu orang kafir pun dapat. Biar kata orang kafir, syafaatul uzma itu dapat. Orang kafir dapat, dan ini yang punya cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sering MC untuk membawa cara untuk ngomong ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat ini kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika kemudian kita berbicara seperti itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Sebab orang kafir yang membaca salawat juga dapat. Maka jangan meminta sesuatu yang kita pasti dapat, karena semuanya sudah pasti dapat syafaatul uzma. Minta sama Nabi, minta sama Allah dapatnya syafaat khusus. Sebab syafaat uzma siapapun dapat, binatang dapat, orang kafir dapat, apalagi orang muslim. Itu disebut dengan syafaatul uzma. Pertanyaannya, kita cuma tahu syafaatul uzma, tapi kita tahu atau tidak makna dari syafaatul uzma? Itu yang bukannya. Cuma saya tidak bahas hal satu, kita juga semakin lainnya. Jadi kemudian syafaatul uzma orang yang dapat, kemudian binatang dapat. Fungsi dari syafaatul uzma itu adalah meredam marahnya atau murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar cepat diadakan peradilan, biar cepat diadakan hitungan hisab. Karena 3000 tahun orang didiemin, dicuekin sama Allah. Lama banget dicuekin. Kita yang cuekin sama teman atau siapa, kita tahu banget. Apa bisa Allah? Pada saat itu matahari cuma 1 meter. Bumi bukan pakai tanah, pakai perak. Kebayang atau tidak panasnya? Dan mereka tidak bisa duduk, semuanya berdiri. Maka kemudian setelah 3000 tahun itu Nabi sujud kepada Allah. Allah panggil Nabi dan Nabi sujud kepada Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta. Wahai Nabi, wahai Muhammad, udah gak usah sujud-sujud begini, gak usah ngelakuin sujud begini. Ini akhirat, bukan dunia. Apa yang engkau minta pasti akan langsung aku berikan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, tolong cepat adakan peradilan hisab. Maka bahkan orang yang pasti masuk neraka tadi pada saat itu ngomong gini, orang yang pasti masuk neraka dia ngomong begini ke Allah, Tuhan, udahlah kalau neraka aja udah, maksudnya kita begitu. Tapi jangan dicuekin begini, jangan dicuekin begini. Stres sampai itu lah, stres gitu. Dia sampai bilang udahlah bapak neraka, tapi jangan digantung, jangan dicuekin. Begitu orang yang pasti masuk neraka ngomong gitu, tapi dia nggak betah dicuekin sama Allah. Maka pada saat itu muncul syafaatul uzma. Fungsinya itu untuk meredam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimunculkan peradilan yang mengadili semua manusia. Cuma Nabi doang yang berani, yang lainnya berani. Maka kemudian setelah muncul peradilan, turunlah kitab-kitab atau buku-buku amal kita. Ada 3. Yang pertama, ada orang yang menerimanya pakai tangan kanan, ada orang yang menerimanya pakai tangan kiri, ada orang yang menerimanya dari belakang. Maka dijelaskan kemudian orang-orang yang menerimanya pakai tangan kanan ini dia orang yang masuk surga tanpa mampir ke neraka. Kalau menerimanya pakai tangan, kemudian kita orang ini. Amin. Ada tipe yang kedua, orang yang menerima pakai tangan kiri, dia masuk surga
minta sama Allah. Kalau kita itu pakai bahasa Arab, kita ngomongnya gini, ya Allah pakai kata ini, ya Allah nanti di yaumul kiamat terima kitabnya. Ngomongnya begitu, Allah juga paham. Jadi dengan membaca doa itu kita balik lagi, wudu akan jauh lebih bansa, lebih khusyuk. Terus doa musab kepala, doa musab telinga, membasuh kedua kaki, banyak sekali doa-doanya. Bahkan ketika kita membasuh doa buat kaki, itu kan fungsinya semua untuk akhirat, supaya kita bisa melewati jembatan siratul mustaqim. Jadi jembatan itu naiknya 1000 tahun. Setelah kemudian dia naik 1000 tahun, dia lurus jalannya. Itu butuh waktu 1000 tahun juga. Setelah lurus berlari, butuh waktu 1000 tahun. Jumlahnya di 3000 tahun. Di bawahnya pasti neraka. Kita bakal melewati itu. Makanya doa bertauhid tadi supaya gampang melewati jembatan siratul mustaqim. Tapi ada kabar gembira, orang-orang yang sering mengaji, hafatul malaika, ia akan dilindungi oleh sayap-sayap malaikat. Dan ketika dia derajatnya ditambah oleh Allah disebabkan dia rajin mengaji, maka nanti ketika dia berada di jembatan siratul mustaqim, dia tidak lewati jembatan siratul mustaqim, tapi dia terbang dengan sayap-sayapnya. Sebab orang yang menjadi kekasih Allah nanti ketika melewati jembatan siratul mustaqim, dia punya sayap. Kalau orang punya sayap terbang, yang jembatan apa enggak? Karena dia punya sayap. Jadi ini doa anggota ini ulama berbeda-beda. Fathul Mu'in bilang tidak sunnah, hadisnya tidak kuat. Makanya di kitab Fala Aslahu itu bukan maudhu maknanya, bukan nggak ada hadisnya. Maknanya Fala Aslahu fis-sihah, tidak ada dalil yang sahihnya saja. Tapi Imam Rawi dalam Nihayatul Muhtadinnya, termasuk Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya dan Bidayatul Hidayahnya mengatakan bahwa doa-doa anggota wudu itu hukumnya sunnah. Jadi di dalam riwayat Al-Qaif, dalam kitab Tarikh Ibnu Hibban dan lainnya, ulama banyak meriwayatkan tentang doa-doa anggota wudu ini, termasuk dalam kitab Musnad Manda di ujung di bawah ini, Musnad Al-Mustaghfiri, Imam Al-Mustaghfiri itu banyak menerangkan hadis tentang anggota-anggota wudu. Jadi silakan saja, ini riwayat dari ulama. Jadi kalau kita ini senang dan nggak senang sama doa anggota wudu, berarti kita mengikuti Fathul Mu'in, kita mengikuti Imam Nawawi terus ke atas. Kalau kita nggak senang sama doa wudu, tapi kalau kita senang suka sama doa wudu, berarti kita mengikuti Imam Ghazali, kita mengikuti Imam Rawi. Ustaz, saya nggak senang emosinya, dia apa aja begitu, kalau apa senang gitu aja. Jadi terserah, bebas, ada pilihan. Kita mau ikutin mazhab, nggak ikutin juga tidak apa-apa. Insya Allah sebelumnya kita ikut sama ulama selama kita, karena ulama masing-masing punya pendapatnya. Jadi ada orang ibu dia ikut masalah tentang doa anggota ini, sedangkan ada orang yang berwudu kemudian dia berbicara mengatakan orang, dia tidak tanya dalilnya apa. Gitu. Jadi kita baca. Bahkan di dalam kitab ini ada pendapat kalau kita bingung bacaannya bagaimana, maka setiap anggota wudu yang kita basuh itu disunahkan untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terakhir. Jadi kita bisa bersepakat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pokoknya tiap-tiap anggota wudu yang kita basuh mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Diriwayatkan oleh
dia punya kemunasabahan. Walaupun pada akhirnya tetap ulama dalam hati terbelah menjadi dua. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah, tapi boleh. Itu tinggal kita terserah kita. Enggak jauh beda, kita pakai baju pokok. Kita baju pokok ini kan kita ukurannya beda-beda. Ada yang M, ada yang M, ada X. Jangan celah orang yang pakainya M, jangan celah orang yang pakainya S. Dengan celah orang yang pakainya XL. Masing-masing punya ukurannya. Artinya dia bebas memilih siapa yang dia mau ikut. Ada orang dulu kalau baca doa ini, orang dulu kalau baca doa ini itu insya Allah bersih dosanya dari ujung kepala ke kaki. Kalau tidak, dia hanya mendapatkan sebatas anggota urusannya. Kita lebih konsen ketika kita berjauh dari Allah. Dan selanjutnya, ini paragraf yang baru, disunahkan meminumnya dari sisa atau kelebihan air wudhunya. Jadi sunnah dalam kitab Al-Quran itu yang paragraf yang baru itu. Paragraf yang baru. Ini jelaskan dalilnya. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Disunahkan meminumnya dari sisa atau kelebihan air wudhunya dia. Jadi kalau orang dulu sekarang udah ada, karena orang dulu melakukan orang dulu dia punya kelebihan. Jadi kalau ada orang sakit itu dikasih aja tuh, suruh ambil air palem yang bekas atau sisa itu obat. Maka kata Nabi SAW, inna fihi shifa'an min kulli da'i. Inna fihi shifa'an min kulli da'i. Sesungguhnya di dalamnya itu ada obat dari setiap penyakit. Kata Nabi. Insyaallah mendapat kita membahas tentang disunahkan meminum air sisa atau kelebihan air wudhu karena di dalamnya ada obat bagi setiap penyakit. Nanti insyaallah saya sampaikan hadisnya dan hal-hal berkaitan dengan kesunahan meminum air sisa atau kelebihan air wudhu. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah menjadikan kita. Amin ya Allah, amin. Supaya orang lain menjadi orang yang fakir, Amin ya Allah. orang yang alim, orang yang nanti masuk surga. Amin. Itu dapat kita ajar orang. Yo, nanti masih ada kopi apa? Iya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.